Silakan bisa dimulai, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Selamat Selamat Guru. siang, Guru. Gimana nih, masih semangat? Udah siang jam segini di jam 1 ya? Masih semangat? Masih. Semangat tuh, masih semangat Oke, tuh. bagus. Emang Masih harus tuh. semangat ya. Kita harus semangat pagi, siang, sore, pokoknya harus semangat nih. Gimana kabar semuanya? Baik, Luar Bu. biasa, baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memulai dengan berdoa dulu ya. Silahkan, Mahri. Siap, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Sudah, terima Bu. kasih, Mahri. Terima kasih banyak. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Nanti apabila namanya Ibu panggil, silakan untuk menjawab. Alpin ada? Hadir, Bu. Oke, bagus. Mahri? Hadir, Bu. Ya, bagus. Eva? Hadir, Bu. Devi? Ada Devi? Devi Izin ke kemana ya, toilet, Devi? Bu. Oh, Izin lagi ke ke toilet toilet. tadi, ya. Oke, lanjut dulu. Musalamah ada? Hadir, Bu. Oke, bagus. Fatimah ada? Fatimah kemana ini, Fatimah? Apalagi nemenin Devi ya? Iya Bu. Iya, sepertinya, Iya, Bu. Bu. Oke, lanjut dulu ya. Jatrina ada? Hadir Bu Guru. Halimah ada, Halimah? Hadir Bu, hadir. Oke. Aisyah, terakhir Aisyah. Ada Aisyah? Oke, berarti masuk semua ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Semuanya masuk. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerapatan zat cair ya. Sebelumnya, karena Ibu lihat sepertinya pada lemes-lemes semuanya, kita ice breaking dulu ya. Gimana, setuju? Setuju, Bu. Oke, siap. Jadi gini ya, instruksinya adalah ketika saya nanti menyebutkan kata pagi, kalian tepuk 1 kali. Oke, kalau saya mengatakan siang, tepuknya berapa kali? 2 kali, Bu. 2 kali. Pinter. Kalau saya mengatakan sore, tepuknya berapa kali? 3 3 kali. kali. 3 kali. Kalau saya menyebutkan kata malam, berarti tepuknya hanya setengah. Gini ya, jangan sampai bunyi ya. Ya, Iya, Bu. soalnya Ya. kalau malam-malam berisik nanti tetangganya ngomel-ngomel ya. Oke, kita mulai ya. Oke, pagi semuanya, pagi. Sore. Pinter, siang. Sore. Malam. Siapa tadi yang bunyi tuh? Siapa yang masih bunyi tadi? Oke, Mahri, Bu. Mahri ya. Mahri, Iya. ayo konsentrasi ya. Sekali lagi. Siang, pagi, malam. Gimana tepuknya? Siang, pagi, malam. Oke, pinter. Udah fokus semua ya. Sekarang kita masuk aja ke pelajaran hari ini. Untuk materi pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat? Kita belajar apa ya minggu lalu ya? Ada yang masih ingat? Belajar masa jenis ya, Bu? Apa, Mahri? Masa jenis ya? Ayo, minggu lalu kita belajar apa? Susunan partikel zat Oh padat. iya, pinter Musalamah. Susunan partikel, zat padat, zat cair, dan zat
gas. Oke, kalau ada gambar ini, kalau yang merah itu partikel zat apa ya? Dat, Bu. Bu. Zat, oke, pinter. Kalau yang hijau? Gas ya, gas. Bu, zat gas. Ayo, yang hijau zat apa? Gas. Gas, Bu, gas. Oke, pinter. Kalau yang biru? Zat cair. Zat cair, Bu. Zat cair. Oke, pinter ya. Saya senang kalau masuk kelas ini anaknya pinter-pinter, aktif semuanya ya. Jadi masih ingat untuk pelajaran sebelumnya tentang partikel zat padat, cair, dan gas. Hari ini kita akan belajar tentang massa jenis. Yuk perhatikan semuanya ke depan ya. Perhatikan video berikut ini. Boleh. Tadi saya juga pakai. Coba. Sahabat Kompas.com, sebanyak 570.000 liter tumpahan minyak mencemari Samudra Pasifik dan pantai Huntington, California, Amerika Serikat pada akhir pekan kemarin. Akibat dari insiden ini, Wali Kota Pantai Huntington Kim Carr mengatakan sekitar 34 km persegi lautan dan bagian dari garis pantai kotanya tertutup minyak. Bencana minyak tumpah itu juga disebut-sebut menjadi yang terbesar di California. Oke. Tadi videonya tentang apa ya? Tumpahan minyak. Tumpahan Bu. minyak. Tumpahan minyak. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kenapa ya? Tadi kan ada gambar minyak ya di atas air ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Nah, Ibu mau tanya nih, mengapa minyak itu mengapung di air? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira Ringan, Bu. kenapa ya? Kenapa? Ringan. Oh, minyaknya ringan ya? Iya, Bu. Iya. Ada lagi, kenapa minyaknya ada di atas air? Karena minyak tidak ditakdirkan bersama dengan Oke. air, Bu. Minyaknya bukan jodohnya air ya, Alvin ya? Iya, seperti saya dan dia, Bu. Oke, jadi kenapa minyak itu ada di atas air? Nanti akan kita ketahui jawabannya nanti ya di akhir pelajaran kita. Oke, jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama, Ibu mengharapkan kalian mengetahui tentang massa jenis zat cair yang berbeda-beda. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan pengaruh perbedaan kerapatan atau massa jenis zat cair terhadap pembentukan lapisan. Dan yang ketiga, Ibu mengharapkan kalian dapat membandingkan kerapatan air dengan kerapatan zat cair yang lain. Oke, pembelajaran kali ini Ibu akan mengambil 3 nilai. Ada nilai pengetahuan, nanti ada soal yang harus kalian kerjakan, ada nilai sikap, dan juga ada nilai keterampilan. Nah, oke, sekarang orientasi masalah nih. Ibu ada masalah nih, Ibu tadi pagi mau masak, tapi ternyata minyak goreng yang Ibu punya ketetesan air hujan, soalnya atapnya bocor. Nah, kira-kira minyak itu masih bisa Ibu pakai nggak buat masak? Ya, siapa yang bisa menjawab? Biasanya Masih Ibu. bisa, Bu. Masih bisa? Masih Oke. bisa. Bu. Kalau ada masalah seperti ini, kira-kira pertanyaan yang keluar di pikiran kalian seperti apa? Ayo. Mungkin bagaimana cara kita memisahkan, Bu? Oke, Air dan bagaimana minyak. cara memisahkan air dan minyak itu ya, minyaknya, Bu. Mahri ya? Iya. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin dari gambar ini? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi untuk rumusan masalah, yang pertama itu mengapa terbentuk lapisan minyak dan air. Dan yang kedua, seperti yang tadi disebutkan Mahri ya, yaitu bagaimana cara untuk memisahkan minyak dan air. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk berkelompok ya. Kemarin Ibu sudah bagi kelompoknya. Kelompok 1 ada Alvin, Fatimah, Aisyah. Kelompok 2 ada Halimah, Eva, dan Musalamah.
kelompok 3 ada Mahri, Jatrina, dan Devi. Oke, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ketua kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil lembar aktivitas siswanya ya. Sini ke depan, ketua kelompoknya saja. Oke, Ya, sudah, Bu. nah, udah dapat semua ya. Sudah. Nah, oke. Apa yang harus kita lakukan? Oke, sebelum kalian memulai praktikumnya, Ibu jelaskan dulu sebentar ya. Minggu lalu Ibu meminta kalian untuk membawa alat dan bahan. Di setiap kelompok sudah ada air? Sudah, Bu. Ya, minyak Sudah, gorengnya Bu. sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, oke. Untuk neraca dan gelas ukurnya nanti kalian bisa ambil yang di depan sini ya. Iya, Bu. Oke, Ya, Bu. jadi yang pertama kalian nanti menimbang dulu gelas ukur yang kosong. Nanti gelas ukurnya diisi dengan air sesuai dengan instruksi yang di sini. Ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kalau sudah paham, boleh dimulai untuk dilakukan praktikum. Nanti kalau ada yang bingung boleh tanya aja, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Ya, silakan dimulai. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Siap, Bu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Oke, bagus. Pinter. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, pinter ya. Terus untuk tabelnya sudah diisi belum? Tabel pengamatan? Ya. Ya. Ini? Sudah? Sudah, Bu. Bu. Sudah. Oke. Saya minta nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Ayo kelompok 1. Alpin mungkin? Bagaimana Ya, Bu. hasilnya untuk tabel yang pertama? Tabel pertama untuk massa jenis gelas ukur kosong itu 26 gram. Untuk massa jenis gelas yang diisi air itu yang satu 133, yang kedua 230. Kemudian massa airnya volumenya jadi yang pertama 100, yang kedua 200. Untuk massa jenisnya yang pertama itu 1,07, yang kedua 1,02. Oke. Itu Bu, yang tabel pertama. Oke. Terima kasih Alvin. Bagus sekali untuk hasil pengamatannya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya untuk mempresentasikan hasil perhitungan tabel 2. Siapa yang mau mewakili kelompok 2? Saya, Bu. Oke, baik Musalamah, silahkan. Untuk tabel 2 hasil perhitungan massa jenis minyak goreng untuk masanya itu gelas kosong itu 26, kemudian yang telah diisi minyak itu 114, selisih masanya itu 88,5, volumenya 100, massa jenisnya 0,885. Untuk yang sudah diisi minyak itu 0,87. Itu, Bu. Oke, terima kasih Musalamah, bagus sekali kelompok 2. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya ya. Saya minta kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Siapa yang mewakili? Ayo, kelompok 3. Saya, Bu. Oke, Mahri. Silahkan, Mahri. Ya, nomor 1 itu jawabannya adalah berbeda tipis. Bisa jadi dikarenakan faktor ketelitian saat menimbang massa air, Bu. Oke. Beda tipis ya, Mahri ya. Iya. Oke, kalau yang nomor 2 gimana, Mahri? Sama Nomor- atau berbeda? Nomor 2 itu berbeda tipis juga, Bu. Oke. Nah, ini bisa Kira-kira jadi kenapa? bisa jadi karena
faktor ketelitian saat menimbang massa minyak. Oke. Tuh, Jadi Bu. massa jenis minyak dan air itu berbeda tipis ya untuk dua Iya. percobaan ya. Oke, Iya, terima Bu. kasih Mahri. Selanjutnya nomor 3, saya minta kelompok 1 lagi selain Alpin. Ayo siapa tadi? Fatimah, ada Fatimah? Lagi toilet, Bu. Oh, belum kembali. Oke, yaudah Alpin lagi, silahkan Alpin, ayo. Iya, Bu. Yang nomor 3 itu jawabannya massa jenis minyak lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air, sehingga lapisan minyak berada di lapisan atas air. Begitu. Jadi minyak mengapung karena massa jenisnya lebih kecil gitu ya. Iya, Bu. Oke, bagus sekali. Sekarang terakhir nomor 4. Kelompok 2. Kelompoknya Musalamah. Bagaimana jawaban nomor 4? Jawaban nomor 4 itu perbedaan massa jenis minyak dan air menyebabkan campuran keduanya membentuk lapisan. Dalam lapisan tersebut, minyak akan selalu berada di atas air. Berdasarkan penjelasan tersebut, bagaimana cara sederhana memisahkan minyak yang tercampur dengan air jika dikaitkan dengan massa jenis kedua zat tersebut? Karena minyak dan air itu tidak benar-benar menyatu, maka kita bisa memisahkan air dan minyak tersebut dengan cara yang pertama mengambil minyak sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok, itu bisa Bu. Kemudian yang kedua menggunakan botol plastik yang bagian bawahnya dilubangi sehingga air akan keluar melalui lubang tersebut. Gitu Bu. Oke, terima kasih Musalamah dan kelompok 2. Jadi untuk pemisahan minyak dan air secara sederhana seperti tadi yang sudah disampaikan Musalamah ya. Yang pertama bisa dengan melubangi bagian bawah botol plastik ya, atau bisa juga dengan membalik botol dan melubangi bagian tutupnya, atau yang terakhir dengan mengambil minyak sedikit demi sedikit. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Wah, ini kelas, Ada, Bu. kelas unggulan ini Iya. ya, kelas unggulan. Saya senang kalau di sini. Ya, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan nih apa yang sudah kita lakukan hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Siti Aisyah ya. Kesimpulannya gimana, Aisyah? Ya, kesimpulannya massa jenis setiap zat itu berbeda, Bu. Oke, massa jenis setiap zat itu berbeda. Selanjutnya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, Devi, silahkan. Perbedaan massa jenis menyebabkan zat cair tidak tercampur sehingga membentuk lapisan, Bu. Oke, perbedaan massa jenis menyebabkan dua zat cair tidak benar-benar tercampur ya. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silahkan Eva. Zat cair dengan massa jenis atau kerapatan yang kecil akan berada di atas zat cair yang lain, Bu. Oke. Jadi zat yang massa jenisnya lebih kecil akan berada di atas. Oke, pintar. Nah, jadi apa sih kerapatan atau massa jenis itu, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Apa itu kerapatan? Salamah mungkin bisa menjawab? Ini Bu, mungkin apa ya? Massa jenis benda itu kerapatan suatu benda, gitu ya Bu ya? Kerapatan suatu benda boleh. Ada lagi? Devi mungkin. Yang membedakan dengan zat lain, Bu. Oke, yang membedakan dengan zat lain. Jadi kerapatan atau massa jenis itu adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Oke, tadi kalian menghitung massa jenis dari air dan minyak ya. Ada yang ingat rumusnya apa? M per P, Massa Bu. per volume, Bu. Oke.
Nah, ini saya punya trik biar kalian nggak lupa nih sama rumusnya nih. Nah, Alvin pasti suka nih kalau kayak gini ya. Rumusnya bentuknya mirip apa ini, Alvin? Lope. Lope, oke. Lope, Bu Guru. Lope yang terpatahkan ya, karena tadi nggak bisa bersatu ya antara minyak dan air. Iya. Oke. Jadi kalau kalian lupa dengan rumus massa jenis, kalian ingat aja nih cinta ya, Lope. Bagian atas itu melambangkan M atau massa, dan bagian bawah melambangkan P atau volume. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya punya tugas nih untuk kalian, nanti bisa dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah membuat pelangi dalam gelas. Seperti apa? Nanti kalian bisa menggunakan berbagai macam zat cair yang bisa kalian temukan di rumah. Ya, gunakanlah konsep perbedaan massa jenis. Nanti hasilnya kalian bisa kumpulkan dalam bentuk video atau foto atau juga laporan praktikum. Begitu ya, dan dikumpulkannya pada pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya selesaikan pembelajaran hari ini ada kuis nih. Berani untuk ikut kuis nggak nih? Berani, Bu. Mulai kuis ya. Kuisnya nggak banyak-banyak sih, cuma 3 aja. Oke, kita mulai ya. Oke, kuis nomor 1. Massa jenis zat ditentukan oleh perbandingan antara apa dengan apa. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Devi. Apa jawabannya, Devi? D. Berat dengan volume. Berat dengan volume, yang D ya. Iya, Bu. Coba nih kita lihat apakah yang muncul itu emotikon sedih atau bahagia. Ya, masih belum tepat. Ayo, siapa yang mau menjawab lagi? Nggak apa-apa, Devi. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Perbandingan antara apa dengan apa, massa jenis. Ingat tadi rumus cinta ya, rumus cinta tadi ya. Rumus cinta. Apa tadi yang atas? Dan volume, Bu. Massa dan volume. Yang C ya, Musalamah ya? Ibu C. Coba kita lihat jawabannya sedih atau bahagia. Oke, betul, pinter. Oke, kita lanjut kuis kedua ya. Nih. Jika minyak goreng dituangkan ke dalam air, maka yang terjadi adalah, siapa yang bisa menjawab? Fahri sepertinya mau menjawab, ini mukanya udah mikir. Yang B, Bu. Yang B, coba kita lihat ya. Ya, nah, salah. masih belum tepat, Mahri. Ayo yang lain. Saya, Bu. Ya, Rina ya? Iya, Bu. Yang Ya. D, Ibu. Yang D, coba ya kita lihat apa hadiah untuk Rina. Ya, betul. Pinter. Sekarang kuis terakhir nih ya, soal terakhir. Ini rada-rada menghitung sebentar ya. Gampang kok angkanya. Berapakah massa jenis kayu? A, Bu. Apa, Devi? A. Ya, Dua. coba kita lihat Devi dapat apa ini. Oke, pinter. Tuh, pinter ya. Oke, sekarang ini ada soal, silakan kalian kerjakan ya, nanti dikumpulkan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah, Bu Guru. Ya, oke, saya minta tolong, mari tolong kumpulkan jawaban teman-teman ya, dibawa ke depan sini ya. Iya, siap, Bu. Dah. Ini, Oke, Bu. terima yang kasih, dikumpulkan. Mari. Terima kasih banyak. Selanjutnya, nah, Ibu memberikan refleksi nih. Coba, gambar mana yang menggambarkan perasaan kalian setelah ikut pelajaran ini?
Boleh Yang digambarkan di ada kertas, logo-logonya, boleh. Bu. Yang Wah, ada mana, love-nya. Oh, yang ini. Kenapa kalau boleh tahu, Iya. Alvin? Rumusnya, Bu. Ada logo-logonya, Bu. Kenapa kamu pilih ini? Senang, Bu. Sesuai dengan belajar rumus, Bu. ini. Oke, Ingat rumus. Sesuai rumus, Bu. Iya. oh, kalian suka rumus ya? Sesuai dengan rumusnya ya. Oke. Ada yang lain mungkin yang perasaannya berbeda? Devi apa Devi? Sama yang ada Saya love lope-lopenya. juga, Bu. Oke. Karena saya love banget sama Ibu. Terima kasih Devi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak Ya, ada? Bu. Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Jangan lupa tugas praktikum tadi membuat pelangi dikerjakan di rumah ya. Sama pesan Ibu satu lagi, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan dipelajari dulu di rumah ya. Iya, Bu. Oke, sebelum Siap. pulang mungkin Pak Mahri maaf, mungkin Mahri boleh pimpin berdoa dulu sebelum pulang ya. Iya. Teman-teman, ayo duduk yang rapi ya. Kita berdoa sebelum kita nanti pulang ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Hati-hati di jalan, tetap semangat, jangan lupa belajar ya. Sekian Iya, dari Bu. saya, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Bu. Bu Dia. Terima kasih, Bu Dia. Sama-sama, Nana.